Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang terbaru, tiba-tiba Danu mempertanyakan orang bermuka dua dan si cupu, siapakah yang disentil? Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap siapa pelakunya yang telah tega merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, telah menyeret orang-orang terdekat korban sebagai saksi yakni Yosef yakni suami dan ayah korban, Yoris sebagai anak dan kakak korban, dan Danu sebagai sepupu korban. Tiba-tiba saja di kasus Subang, Danu mempertanyakan soal orang bermuka dua dan orang cupu. Apakah Danu bermaksud menyentil seseorang dengan pertanyaan ini? Entahlah. Pertanyaan soal orang bermuka dua dan cupu ini muncul dalam kanal YouTube Danu yakni Faktuil dengan judul, "Ada yang aneh gak sih obrolannya?" Mungkin baru berani mengatakannya sekarang, yang tayang pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Dalam obrolan tersebut, Danu yang bertindak sebagai host, bertanya berbagai hal kepada YouTuber Muhammad Yahya, diantaranya soal orang yang bermuka dua dan orang cupu. Saat ditanya Danu tentang orang bermuka dua, Muhammad Yahya mengatakan bahwa orang bermuka dua adalah orang yang di hadapan orangnya berkata baik, namun saat di belakang berkata lain. Menurut Muhammad Yahya, orang bermuka dua dinilai sebagai orang yang memiliki dua hal penting yakni orang yang tidak bersyukur dan orang yang berusaha menutupi atas kekurangannya. Secara agama sifat bermuka dua dilarang dan secara logika itu sikap yang tidak sehat, tutur Muhammad Yahya. Siap? Jadi agak paham sedikit orang bermuka dua itu seperti apa sih, tutur Danu. Pada pertanyaan selanjutnya Danu bertanya soal cupu. Contoh aja simple, satu orang itu dikategorikan cupu, atau diperalat. Dia kesana kesini dan dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Ini mah benar-benar real, papar Danu. Ini mah suatu kejadian, misalnya kecelakaan, tapi dianya itu berhura-hura, ya santai-santailah. Nah, pertanyaannya, apakah si cupu ini tidak mampu? Tapi si bosnya cuek-cuek saja apa yang telah terjadi sama si cupu ini. Akhirnya si cupu ini sendiri, bergerak sendiri, apa-apa sendiri. Mengatasi biaya sendiri atas kecelakaan itu, tapi si bos cuek-cuek saja, ujar Danu. Jadi menurut abang, bagaimana sikap si bos itu kepada si cupu atau karyawan tersebut? Tanya Danu. Menurut Muhammad Yahya, orang cupu itu adalah orang belum bisa mengendalikan apa yang dia bisa. Seseorang itu adalah polos, seakan-akan dia tulus sekali apa yang disuruh, mengerjakan tanpa memikirkan apa akibatnya, tutur Muhammad Yahya. Seperti halnya polos, sehingga akhirnya ketika ada sebuah kecelakaan semuanya dibebankan kepada si cupu itu, ujarnya menambahkan. Menurut Muhammad Yahya, hal itu harus dilihat dari dua sisi, orang menjadi cupu dengan orang memanfaatkan si cupu itu. Pertama, orang yang menjadi cupu maka orang tersebut sekarang harus mulai belajar untuk berpikir dulu jangan langsung bertindak tanpa berpikir. Ini pembelajaran buat si cupu, jangan sampai kita dengan keluguan dimanfaatkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga bahkan, papar Muhammad Yahya. Kedua, orang yang memanfaatkan si cupu, kata Muhammad Yahya, ada dua karakter dari orang tersebut yakni mengendalikan orang tanpa melihat efek samping bagi si cupu. Memiliki ego yang tinggi. Type berikutnya adalah memang dia pendekatannya dari hati dan pikiran yang jernih. Apa yang diperintahkannya haruslah berdampak positif bagi yang disuruh dan bagi dirinya. Pertanyaan orang bermuka dua dan si cupu yang ditanyakan Danu, apakah ada yang disentil terkait dengan kasus Subang yang saat ini masih ditangani Polda Jabar. Seperti diketahui, di awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 terjadi dua kubu yakni kubu Yosef dan istri mudanya Mimin, dan kubu Yoris dan Danu. Bahkan, di awal kasus Subang, melihat jejak digital kedua kubu saling serang satu sama lain. Hal itu pun makin meningkat ketika Yoris dan Danu akhirnya mendapatkan pendampingan hukum dari ATS Law Firm sekitar Oktober tahun 2021. Namun secara mengejutkan, pertanggal 24 Desember tahun 2021, Yoris mencabut kuasa kepada ATS Law Firm dan sejak awal tahun 2022 bergabung bersama ayahnya, Yosef di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Hingga saat ini,
Publik masih melihat belum hilang pengkubuan terkait kasus Subang tersebut. Kali ini kubu berubah kubu Yosef dan Yoris, dengan kubu Danu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.